Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Kita awali pertemuan ini dengan mengaturkan salam panganjali Om Swastiastu. Anak-anak yang hebat, bertemu kembali dengan saya Iwayan Sudarsana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS yaitu sifat-sifat cahaya. Mata pelajaran ini akan Bapak sajikan menjadi beberapa bagian. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang sifat-sifat cahaya. Yuk simak terus video ini. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan setelah itu kita juga dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Anak-anak yang hebat, mari kita simak bersama video dari YouTube yaitu percobaan sifat-sifat cahaya. Silakan disimak videonya dengan baik. Lalu sebuah lilin atau boleh juga menggunakan senter. Langkah kerja. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan cutter atau gunting. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau senter. Amati animasi berikut. Dari situ kita memperoleh hasil pengamatan bahwa cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar. Setelah menyimak video tadi, berikut Bapak akan menjelaskan bagaimana cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti yang terlihat pada gambar. Pada pagi hari saat matahari terbit, kalian bisa lihat pada celah dinding yang berhadapan dengan matahari akan terlihat sinar matahari merambat secara lurus. Selain sifat cahaya merambat lurus, cahaya juga bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Anak-anak yang hebat, cahaya juga bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Anak-anak yang hebat, sifat cahaya berikutnya adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain cahaya bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Berikut ini sifat cahaya, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Peristiwa yang terjadi saat kita berada di bawah sinar matahari akan menghasilkan bayangan yang berbeda tergantung posisi kita berada saat menghalangi sinar matahari yang merambat lurus. Baiklah anak-anak yang hebat, setelah kita menyaksikan pemaparan video tadi, mari kita lakukan evaluasi bersama. Pertama-tama mari kita siapkan alat, bahan sederhana serta langkah percobaan yang akan dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Saat teman kalian melakukan percobaan, teman yang lainnya mencatat hasil percobaan tersebut dan dicatat pada buku tulis. Selamat mencoba. Semoga berhasil dan tetap semangat anak-anak hebat.
Anak-anak yang hebat, setelah kita menyimak materi dan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian dan dapat bermanfaat buat kalian. Sebagai akhir kata, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.